Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Adi Saputra. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang dengan judul Efektivitas Tata Kelola Hutan Adat Talun Sakti, Muara Seluruh, Desa Raden Anom, Kecamatan Batang Asai, Dusun Kabupaten Sarolangun. Dosen pengampu Dr. Dr. Pros Bambang Irawan, SP, MSc, IPU, dan Bu Suci Ratnapuri, SP, MSI. Nah, yang pertama itu adalah yang melatar belakangi pertama, hutan adat merupakan hutan negara yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 5. Hutan adat sebagaimana diatur Pasal 62 Ayat 1 dapat berasal dari hutan negara dan bukan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok konservasi, lindung, atau produksi. Hutan adat dikelola oleh masyarakat yang secara turun-menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan-ikatan asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Hutan adat Tanjung Sakti telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah kabupaten melalui SK Bupati Sarolangun nomor 289 Bunhut 2015 dengan luas 641 hektar. Lokasi hutan adat yang berada di dalam kawasan hutan lindung Bukit Tinjau Limau, di mana sistem kepengurusan hutan adat ini terletak di bawah naungan KPHP Unit 7 Sarolangun. Nah, KPHP Unit 7 Limau telah ditetapkan sebagai KPHP model sesuai Menhub nomor SK 714 Menhub 2 2011 tanggal 19 Desember 2011 dengan luas kurang lebih 121 hektar terdiri dari hutan lindung kurang lebih 54.793 hektar, hutan produksi tetap kurang lebih 22.502 hektar, dan hutan produksi kurang lebih 43.807 hektar. Secara administratif, KPHP Unit 7 Hulu terletak di Kabupaten Sarolangun. Kondisi hutan adat Tanjung Sakti sekarang walaupun masih tetap terjaga dengan baik, namun kondisinya terancam dengan maraknya kegiatan penambangan emas tanpa izin atau peti. Penambangan emas tanpa izin pernah terjadi di kawasan hutan adat Talung Sakti pada tahun 2022. Cara yang digunakan dalam peti ini yang paling banyak menggunakan alat berat. Efektivitas tata kelola hutan adat Talung Sakti ini perlu diketahui sebab dalam suatu kelembagaan organisasi, tata kelola harus diketahui berdasarkan keefektifan dalam mengimplementasikannya, apakah baik atau tidak dalam evaluasi tata kelola untuk mencapai target keberhasilan yang diinginkan. Tata kelola dapat dikatakan baik jika sasaran program yang dijalankan dan dibangun memenuhi target keberhasilan. Rumusan masalah. Jika hutan adat tersebut berada di kawasan hutan lindung, maka berlakunya fungsi lindung. Serta jika berada di kawasan hutan konservasi, maka berlakunya fungsi konservasi. Saat ini, hutan adat Talun Sakti sudah mulai dieksploitasi oleh pertambangan emas tanpa izin yang masih berlanjut. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
Bagaimana tingkat efektivitas tata kelola hutan adat Talun Sakti, Dusun Muara Seluro, Raden Anom, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Solangun. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas tata kelola hutan adat Talun Sakti, Dusun Muara Seluro, Desa Raden Anom, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Solangun. Nah, manfaat penelitian ini yang pertama itu ada bagi pemerintah. Hasil dari penelitian ini hendaknya bisa menjadi informasi baru mengenai tingkat efektivitas tata kelola hutan adat Talun Sakti. Yang kedua, bagi pengelolaan hutan adat. Hasil dari penelitian ini hendaknya bisa menjadi masukan dalam pengelolaan hutan adat Talun Sakti lebih baik. Yang ketiga, menjadi referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama ada perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini adalah pendekatan pembangunan kehutanan yang bertujuan untuk memproduksi manfaat hutan seperti perlindungan dan rekreasi bagi masyarakat. Perhutanan sosial ini merupakan suatu upaya pemberdayaan 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 masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan memberikan akses masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan di sekitarnya melalui kegiatan perencanaan, penataan, pemulihan, dan pelestarian hutan. Nah, yang kedua ada tata kelola. Tata kelola atau yang biasa kita kenal dengan istilah governance adalah proses pengambilan keputusan dan proses di mana keputusan tersebut diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Tata kelola juga mencakup kebijakan yang dicapai melalui undang-undang atau peraturan dan mengimplementasikan melalui kelembagaan. Tata kelola dipandu oleh kebijakan, ditegakkan oleh hukum, dan dilaksanakan melalui lembaga. Yang ketiga itu ada prinsip-prinsip tata kelola. Prinsip-prinsip tata kelola merupakan parameter untuk melihat komponen dan isu tata kelola hutan. Secara umum, tata kelola ini memakai 6 parameter. Yang pertama itu ada partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, kapasitas, serta keadilan. Yang keempat itu konsep efektivitas. Efektivitas mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif jika suatu tujuan mendekati sasaran atau memenuhi kriteria serta mampu memberikan perubahan dan hasil yang lebih baik. Yang kelima ada masyarakat adat. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal-usul leluhur atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, ikatan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem yang telah menentukan penata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Yang terakhir itu adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikirannya adalah perhutanan sosial merupakan pendekatan pengelolaan hutan yang bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan yang memiliki beberapa skema, salah satunya adalah hutan adat. Selanjutnya itu ada metode penelitian.
Waktu dan tempat pada penelitian yang saya lakukan yaitu pada bulan Desember sampai bulan Januari 2024 di hutan adat Talun Sakti di Dusun Muara Seluro, Desa Raden Anom, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun. Alat-alat alat dan bahan yang saya gunakan yaitu alat tulis, alat perekam suara, kamera sebagai dokumentasi, laptop dengan program Microsoft Word dan Microsoft Excel. Dan sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara yang telah disiapkan. Jenis data yang saya gunakan yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Kenapa saya memilih dua data ini? Karena data kuantitatif ini merupakan jenis data penelitian berupa angka-angka serta analisis menggunakan statistik. Dan data kuantitatif meliputi data tata kelola pengelolaan hutan adat Tanah Sakti. Yang kedua, data kualitatif merupakan data yang didapat berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Data kualitatif digunakan untuk menguraikan dan atau menggambarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam serta mendeskripsikannya. Sumber data yang saya gunakan ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti berdasarkan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan menggunakan kuesioner yang meliputi bagaimana tata kelola pengelolaan hutan adat Tanah Sakti. Yang kedua itu data sekunder. Data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang dikumpulkan melalui penelusuran dokumen berupa studi literatur dan dokumen dari berbagai pihak yang diamati sebagai data penunjang. Metode pengambilan sampel yang saya pakai ini metode pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria yang sesuai dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data. Di sini saya ada 3 metode pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara mendalam atau in-depth interview. Yang kedua ada kuesioner. Dan 3 studi literatur. Metode analisis data. Pada tahap analisis data, metode yang digunakan yaitu berupa metode gabungan antara analisis data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berdasarkan hasil dari pengisian kuesioner yang diisi oleh responden kemudian dianalisis menggunakan skala Likert. Untuk data kualitatif, ini digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan mendeskripsikan untuk memperkuat hasil dari data kuantitatif. Adapun tahap yang dilakukan dalam menganalisis data tersebut ada beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Skala Likert. Pada tahap analisis data ini, penelitian menggunakan skala Likert. Sugiono 2018 mengatakan bahwa skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, serta persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Analisis data ini kemudian dilakukan dengan menggunakan penelitian dari responden terhadap masing-masing pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti. Masing-masing penilaian tersebut akan diberikan skor. Kemudian skor tersebut dijumlahkan per masing-masing poin pertanyaan. Sehingga akan memperoleh hasil yang nantinya akan mengetahui tingkat tata kelola pengelolaan hutan adat Gunung Sakti. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai rentang dari sangat positif sampai sangat negatif. Dan
Ini adalah contoh tabel skala penilaian skala Likert. Yang pertama efektif atau baik dengan skor 3, yang kedua cukup efektif atau sedang dengan skor 2, yang terakhir 3 tidak efektif atau buruk dengan skor 1. Berdasarkan penilaian tersebut, maka penelitian akan menjumlahkan per masing-masing poin pertanyaan sehingga akan diketahui tingkat tata kelola pengelolaan hutan adat Tanah Sakti. Penilaian akan dilakukan dengan membandingkan jumlah skor jawaban yang diperoleh dengan nilai skor tertinggi. Kemudian dikalikan dengan 100%, maka akan didapatkan hasil presentasi yang diharapkan. Beginilah cara menghitung persentase skor. Jumlah skor yang didapatkan dikali 100% dibagi jumlah skor tertinggi. Setelah menunjukkan jumlah jawaban yang telah dipresentasikan, maka untuk mengukur tingkat tata kelola pengelolaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kriteria penilaian efektif dengan skor itu 66,68% sampai 100 itu dinyatakan efektif. Yang kedua cukup efektif dengan skor 33,34% sampai dengan 66,67%. Yang ketiga tidak efektif dengan skor 0% sampai dengan 33,33%. Terima kasih. Begitulah penjelasan mengenai proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.